Saya Napoleon Fakdawer. Kita ketemu lagi di dalam podcast Kaki Tanah Papua dan kita akan membahas dan berbicara tentang generasi emas bersama WR3 Pak Cleopas Kray, dan kita akan berbincang-bincang dan membahas apa yang dilakukan oleh WR3 dan kegiatannya terkait dengan kemahasiswaan dan alumni. Baik, Pak Cleopas, kita langsung aja. Ini menarik sekali. Terima kasih Pak, kita tos dulu. Nah, salam sehat. Salam sehat. Nah, saya jujur ketika masuk ke ruangan ini, aura-aura prokes itu terlihat. Mulai dari foto, terus kemudian di atas meja ada ada tempat untuk cuci tangan dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang prokes sudah sejauh mana khususnya Unipa ini melaksanakan prokes untuk mahasiswa terkait dengan kegiatan belajar perkuliahan yang ada di sini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Fakdawer, terima kasih. Kita sejak pandemi COVID-19, Universitas Papua telah melakukan beberapa langkah pencegahan, mulai dari refocusing anggaran untuk keperluan belanja COVID, dan kemudian kita memastikan bahwa akses mahasiswa, tenaga kependidikan maupun dosen di Universitas Papua bisa mendapatkan layanan kesehatan, mulai dari penyiapan kebutuhan seperti hand sanitizer, kemudian masker, dan kita juga menyiapkan di setiap fakultas ada tempat mencuci tangan, dan di laboratorium juga demikian. Saya pikir upaya itu telah kita lakukan hampir 2 tahun ini, dan di dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, akademik juga kita memastikan bahwa semua orang, masyarakat yang akses ke kampus itu telah mematuhi prokes yang ada. Saya pikir kita juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan seperti mengatur jam masuk kantor, kemudian mengatur belajar ya mahasiswa. Kemudian selama 2 tahun ini kita melaksanakan perkuliahan secara blended system. Jadi ada offline dan juga ada online. Siap. Ya. Ini sebelum kita bicara lebih jauh dan lebih berat-berat, saya jujur kalau ini yang saya panggil Pak Kelly saja, Kak. Pak WR3, saya juga lihat ada lomba foto, ada juara 1, juara 2. Menariknya di situ ada foto yang menjelaskan tentang prokes. Ini sebenarnya apa yang dilakukan sampai fotonya ditaruh di ruangan Pak WR3 ini? Ya, baik Pak Fakdawer. Jadi memang kita dalam rangka mensosialisasi pencegahan COVID ini, kita juga membuat itu dalam kontes fotografi, dan pesertanya itu adalah mahasiswa, bukan saja mahasiswa Unipa tetapi semua mahasiswa di Papua Barat. Kita ajak untuk mengikuti kontes foto itu, dan temanya sekitar bagaimana dampak COVID terhadap aktivitas perkuliahan di kampus masing-masing. Artinya perguruan tinggi lain yang ada di Manokwari juga? Benar. Ya. Luar biasa. Ya. Dan ini kegiatan lomba foto ini juga, itu fotografer ini juga dalam rangka COVID ini juga? Benar. Artinya menjelaskan tentang itu. Benar sekali, Pak. Ini saya lihat Unipa sepertinya juara 1 dan 2 tuh di teman adik-adik kita yang ada di kampusnya. Benar. Nah, luar biasa. Ini bagi saya ini satu prestasi. Ada lagi prestasi-prestasi. Kalau bicara tentang prestasi, kita tidak kaget juga dengan segudang prestasi yang ada di Unipa. Ya. Nah, mungkin karena
pandemik ini akhirnya aktivitas kegiatan mahasiswa mungkin banyak dibatasi ya. Betul. Nah, tapi kalau terakhir mungkin sebelum pandemik atau sesudah, ada tidak kegiatan-kegiatan lomba yang dilakukan atau diikuti oleh mahasiswa, apakah itu di tingkat level daerah, lokal, nasional atau internasional yang selama ini diikuti? Ya, baik Pak Fakdawir. Jadi kita telah mendapat petunjuk teknis juga dari kementerian untuk semua kegiatan kemahasiswaan. Misalnya dari pusat prestasi nasional itu sejak 2020 sampai saat ini kegiatan-kegiatan perlombaan, kompetisi itu dilakukan secara online. Oh, begitu. Kita juga mengikuti Pespa Rawi mahasiswa, itu juga dilaksanakan secara online. Luar biasa. Ya. Kemudian ada kompetisi debat bahasa Inggris. Kita juga mengikuti kompetisi Olimpiade MIPA. Ada beberapa kompetisi yang kemudian menjadi kegiatan tingkat nasional. Itu diikuti juga oleh mahasiswa kita. Kita juga mengikuti kompetisi MTQ. MTQ juga ya? Ya, MTQ kita laksanakan, malah tahun 2021 kita laksanakan kompetisi MTQ untuk tingkat provinsi. Jadi diikuti oleh seluruh kampus di Papua Barat. Tahun berapa? 2021. Wih, ya. Biasa. Ya. Kemudian Pak Fakdawir tahun akhir 2021 itu kita mengirim salah satu mahasiswa teknik sipil pertukaran pelajar internasional. Saat ini dia sedang belajar di Amerika, salah satu universitas di Amerika, selama 4 bulan ke depan. Luar biasa. Yep. Nah, ini kan prestasi yang menurut kita ini satu prestasi yang luar biasa, yang perlu kita banggakan. Pak Fakdawir, menarik sekali ya. Jadi memang saya mau diamanahi tugas-tugas berkaitan dengan pengembangan penalaran minat dan bakat mahasiswa. Dan kita kemudian melakukan perencanaan program dengan mengikuti kebijakan, misalnya kebijakan Kampus Merdeka Belajar yang telah ditetapkan oleh Mas Menteri ya. Dan kita sejak 2 tahun terakhir terus mendorong terutama 8 program utama dari MBKM itu. Jadi banyak anak-anak muda, anak-anak Papua yang juga mengambil manfaat dari MBKM itu. Misalnya proyek kemanusiaan, kemudian kewirausahaan, riset independen. Mahasiswa kami juga mengikuti program pertukaran pelajar. Jadi misalnya mahasiswa Unipa pertukaran pelajar di Universitas Jenderal Sudirman misalnya. Dan itu juga anak-anak Papua yang banyak terlibat di situ. Kita juga mendorong untuk mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di level nasional maupun internasional. Tahun 2020 salah satu mahasiswa menjuarai mahasiswa prestasi 2020 ya. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional dengan juara 1. Dan itu salah satu capaian luar biasa bagi kita. Mahasiswa kami juga kemudian jago ya dalam saya sebut punya keberanian untuk mengeksplor dirinya dalam penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan kita juga memastikan bahwa semua layanan kegiatan-kegiatan pembinaan untuk mahasiswa itu kita rencanakan dengan baik, kita anggarkan dengan baik, dan juga pelaksanaan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Untuk itu
kita juga memiliki kegiatan-kegiatan pembinaan soft skill. Ada pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan untuk memperkuat capacity building dari generasi emas ini. Saya sebut misalnya pelatihan tentang K3 ya, keselamatan kerja. Kita laksanakan pelatihan juga berkaitan dengan bagaimana menulis di media massa. Ada pelatihan penanganan situasi emergensi. Kita melaksanakan penelitian analisis data. Ada juga pelatihan menulis CV dan untuk memperkuat materinya kita mau bekerja sama dengan berbagai stakeholder di luar Unipa begitu. Ya. Ray, minta maaf sebelumnya. Ada di luar sana orang mengatakan bahwa salah satu perguruan tinggi ini menciptakan penganggur-penganggur intelektual. Bagaimana menyikapi opini yang di luar yang mengatakan bahwa bukan Unipa ya, ada perguruan tinggi yang lain, tetapi mereka menyoroti tentang penganggur intelektual. Yep. Nah, bagaimana Pak melihat itu? Ya, saya melihatnya dari dua aspek ya. Yang pertama, antara produk universitas dengan ketersediaan lapangan pekerjaan itu tidak seimbang. Jadi semacam piramida begitu. Kita produk sarjananya banyak, tapi kemudian lapangan pekerjaan yang tersedia di luar itu terbatas, baik dari sisi kompetensinya maupun dari sisi jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, kita kemudian memahami bahwa tidak ada satupun lapangan pekerjaan yang membutuhkan sarjana yang spesifik. Artinya bahwa ketika mahasiswa itu lulus di luar sana diperlukan skill tambahan untuk memperkuat alumni kita. Oleh sebab itu saya sangat mendukung kebijakan Mas Menteri berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dengan siapa saja. Belajar dengan praktisi, belajar dengan industri, belajar dengan expert. Bahkan kami mendorong mahasiswa juga bisa belajar dengan masyarakat di kampung yang punya kemampuan, punya pengalaman, termasuk para tokoh agama. Ya. Nah, ini bicara data terakhir hari ini sampai tahun 2022, jumlah mahasiswanya berapa banyak nih Pak? Kita punya mahasiswa aktif itu 9.000 lebih gitu. 9.000 ya, sekian ya, 9.000 sekian. Yep. Biasa. Adik-adik kita yang Papua itu presentasinya berapa dari 9.000 sekian? Mereka ada di range di mana itu kita punya adik-adik? Ya, kita Pak Fakdawir, kita punya kebijakan internal di Unipa untuk mengalokasi persentase terbesar setiap penerimaan mahasiswa baru itu orang asli Papua, 60 sampai 70%, dan kadang-kadang justru melampaui target kita begitu. Pak Kray, apa yang jujur dipersiapkan oleh Universitas Papua dalam hal ini bidang kemahasiswaan terkait dengan adik-adik kita yang kuliah di di pendidikan dengan tantangan Papua yang hari ini yang kalau tanda petik kita lihat masih bermasalah dengan pendidikan yang ada di sini. Sejak pandemi COVID-19 kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya mengasistensi terutama siswa-siswa pada tingkat sekolah dasar ya. Jadi kegiatan pemberantasan buta huruf kita lakukan dalam bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang
yang kita sebut program proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan. Iya, jadi kita mengirim mahasiswa di daerah Pantura untuk melaksanakan proyek kemanusiaan berkaitan dengan pemberantasan buta huruf. Nah, itu kita juga melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan komunitas suka membaca KSM ya. Ya, kemudian ada banyak mahasiswa juga yang mengikuti program asistensi mengajar dari kementerian dan mereka membantu proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar untuk membantu adik-adik SD ini selama pandemi untuk belajar menghitung dan membaca. Saya pikir Universitas Papua telah melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat pendidikan baik di tingkat dasar, menengah dan atas. Kemudian para mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada memiliki program praktek mengajar di sekolah-sekolah dan mereka juga sekaligus membantu sekolah tapi juga dibimbing oleh para guru untuk bagaimana meningkatkan kemampuan mereka, kompetensi mereka untuk menjadi guru yang profesional. Seperti KKN juga mahasiswa banyak membantu masyarakat di kampung-kampung untuk memperkuat infrastruktur walaupun sederhana. Mereka juga membantu masyarakat dalam banyak hal, termasuk mengajar di rumah-rumah, mengajar di kampung, dan beberapa mahasiswa bahkan menulis buku dalam kegiatan KKN, dan kita sangat senang karena KKN yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa dikembangkan dan akhirnya kita punya buku yang diciptakan oleh mahasiswa gitu. Iya, kan kalau dalam Tridharma perguruan tinggi, yang ketiga itu kan pengabdian pada masyarakat. Iya. Pak WR3 ini ada pertanyaan yang menarik. Kalau kita bicara dari hasil literasi yang kemarin, kita menemukan bahwa ada sekian anak-anak kita baik di SD, SMP itu yang belum bisa membaca dengan baik. Di pinggiran sana ada satu sekolah yang cuma mengajar di sana 1 atau 2 guru. Apakah Unipa sudah melihat peluang seperti itu untuk harus menempatkan mereka di sana? Silakan. Telah menyiapkan para guru untuk nantinya mereka terjun dan mengajar di semua satuan pendidikan. Dan saya pikir kita juga perlu bersinergi dengan pemerintah daerah ya, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Tenaga guru yang kurang di sekolah-sekolah ini bisa terisi. Kita setiap wisuda selalu mewisudahkan tenaga-tenaga handal yang siap dipakai. Intinya bahwa kita perlu bekerja sama dengan Pemda untuk rekrutmen guru kontrak misalnya. Kemudian kita juga perlu mendorong upaya bersama semua stakeholder untuk memperkuat sekolah-sekolah yang masih minim gurunya. Ya, saya sepakat sekali Pak Rey, karena apapun yang harus dan kita lakukan ke depan memang perlu ada sinergitas. Ya. Ada satu yayasan di Manokwari, itu Yayasan Kaki Tanah Papua yang bekerja sama dengan UNICEF, dan mereka fokus terkait tentang literasi. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh mereka terhadap guru-guru SD. Ke depan misalnya ada tidak
peluang yang bisa kita sinergiskan. Tadi kita berbicara tentang sinergitas, karena kita lihat basis anak-anak kita dengan LSM Tanah Papua ini lebih fokus kepada masyarakat lokal yang ada di Manokwari. Mereka ada di kampung-kampung dan fokus untuk bagaimana mengajar anak-anak kita untuk mengerti, memahami tentang baca. Sangat senang dan mengapresiasi upaya besar yang dilakukan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dasar anak-anak kita di tanah Papua. Dan Kaki Tanah Papua ini juga adalah salah satu stakeholder Universitas Papua yang punya potensi besar untuk bersinergi dengan kami dalam upaya peningkatan baca, tulis dan hitung di tingkat dasar misalnya. Dan kami di Universitas Papua di bidang kemahasiswaan setiap tahun melaksanakan kegiatan literasi terhadap anak, dan saya pikir kita akan kuat jika sama-sama bekerja sama, kita sama-sama membangun networking untuk memastikan bahwa upaya bersama ini akan menghasilkan kualitas anak-anak kita untuk masuk ke jenjang berikut tentunya. Dan sudah di tahap di mana mahasiswa kami dengan semangatnya yang luar biasa itu siap turun ke lapangan untuk membantu mengurangi buta aksara, terutama buta huruf ini untuk semua sekolah-sekolah yang ada di tanah Papua. Dan Pak Fakdawer, saya pikir kita punya kekuatan untuk melaksanakan program itu secara bersama. Kaki Tanah Papua akan juga punya posisi yang setara dengan kami untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat tentunya. Dan ini tentunya sangat fundamental dan mendukung kebijakan Mas Menteri terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nantinya kemudian Universitas Papua itu merancang kegiatan-kegiatan literasi ini ke dalam bentuk free form untuk rekognisi mata kuliah. Jadi mahasiswa berkegiatan, kemudian direkognisi kepada mata kuliah tertentu. Misalnya mata kuliah KKN, PKL, atau mata kuliah di program studi yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Ya, pendengar, satu kata kunci, bagaimana membangun networking dengan semua pihak. Kampus dengan pemerintah daerah, kampus dengan dunia usaha, dan kampus juga dengan LSM. Nah, dengan membangun sinergitas dan kerjasama yang baik, kita harap kita menuju pada satu titik bahwa bagaimana meningkatkan anak untuk bisa belajar terkait dengan menghitung, membaca, sehingga kita berharap ada sebuah perubahan, peningkatan. Kita sudah mau ada di ujung penghujung acara ini. Ada tidak pesan-pesan yang Pak Keren mau sampaikan? Bahwa kita harus memastikan masyarakat yang belajar di Universitas Papua itu akan mendapatkan akses yang luar biasa terhadap fasilitas pendidikan. Juga kita mendorong untuk bagaimana Universitas Papua terus membenahi diri, memperkuat kapasitas tenaga pengajar, tenaga kependidikan, para teknisi laboran, sehingga lulusan yang kita hasilkan dari universitas ini adalah lulusan yang berkualitas tinggi dan juga bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendorong penguatan kapasitas mahasiswa kita untuk nantinya bisa bersaing di dunia kerja. Terus berjuang untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga mencerdaskan generasi emas tanah Papua. Itu pesan saya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Kita berharap anak-anak kita mari bisa datang untuk kuliah di kampus yang kita cintai ini dan mengembangkan bakat dan ilmunya menjadi pilar-pilar pembangunan Papua dan Indonesia di masa yang akan datang. Kita akhiri podcast kita hari ini. Saya Napoleon Fakdawer. Kita akan ketemu dalam podcast berikutnya. Saya jaga ko jaga saya. Sampai ketemu lagi.